Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampai mbak, amin ya robbal alamin. Pak doakan moga-moga sampean iso sukses selalu di perantauan, amin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas satu informasi sama satu kasus. Jadi ini hari ada dua video yang disajikan oleh channel ini buat sampean semuanya. Jadi sebenarnya kalau aku bahas kasus seperti ini di depan rumah aku mbak, wis sebenarnya malu banget kalau ada orang yang lihat kok lebay banget, setiap kali titokan melulu. Jadi mungkin orang mengiranya kita tuh titokan kan kawan. Oke, yang pertama kasusnya adalah mengenai informasi. Jadi sekitaran semingguan yang lalu iki ada kasus di mana Badan Kesehatan Hong Kong atau CHP iki mengeluarkan informasi kalau kasus yang terpapar COVID-19 di negaranya dalam 4 mingguan iki meningkat mbak. Jadi totalnya selama 4 minggu kui ada 81 orang yang terpapar. Dari 81 orang yang terpapar iki yang meninggal sebanyak 30 orang, dan iki meninggalnya per hari kan kawan. Sekali lagi, iki ada di berita Hong Kong, ada di berita online Hong Kong juga. Nah karena ada kasus COVID-19 yang meningkat di Hong Kong, iki sampai diberitakan di Indo kan kawan. Jadi kalau sampean aktif nih nonton berita-berita online pun, sampean pasti menemui kasus COVID-19 di Hong Kong kui melonjak kan kawan. Kalau dulu kan kawan, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, iki sudah suntik vaksin, dipastikan kekebalan tubuh Anda kui sudah hilang atau mungkin berkurang lah kan kawan. Jadi yang banyak sekali terpapar di wilayahnya ini kalau bisa suntik vaksin kembali, tapi sekali lagi tidak diwajibkan bagi yang dulu kan kawan sudah suntik ya. Nah ini informasi buat kawan-kawan semuanya untuk terus berhati-hati. Tolong jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Kemudian jangan lupa Anda kalau di kerumunan atau di MTR gunakan masker ya. Oke, kita bahas curhatan teman kita. Jadi Mbak Iki kerja di Hong Kong dapat 2 bulan. Jadi anak baru kerja di Hong Kong dapat 2 bulan. Majikan pertama dia tinggal di Taiwan. Jobnya dia iki jaga mbah atau kakek lah. Nah setelah dia kerja, kemudian kakeknya ku selalu mengeluh kalau si Cece Indo iki nggak bisa kerja, nggak bisa masak, masakannya terlalu nggak enak, masakannya kui nggak berasa. Pokoknya intinya kakekku selalu mengeluh nggak enak, mengeluh soal kerjaan PRT nggak bisa. Akhirnya si anak kakek iki langsung mengambil si PRT-nya ini atau mbaknya ini untuk dipekerjakan ke salah satu saudaranya. Jadi disuruh mengajari masak dan kerja mbak. Nah setelah dia iki masuk kerja di salah satu saudara anaknya tadi, dia kaget mbak karena di rumahnya itu ada 7 anjing. Jadi dia iki mengurus anjing dan bersih-bersih serta masak lain-lainnya. Dan ketika dia masuk, iki banyak banget mbak kotoran, tai, pipis anjing, sampai mbak iki muntah-muntah karena nggak terbiasa nih jaga atau merawat anjing. Jadi dia pindah di situ untuk merawat 7 anjing itu. Dan 7 anjing itu bukan milik majikannya, atau mungkin bukan milik yang ngambil si mbaknya iki. Tapi 7 anjingku adalah anjing titipan mbak, tetangga-tetangganya yang kerja kemudian dititipkan ke rumah tersebut. Dan Mbak Eki disuruh menjaga 7 anjing tersebut. Jadi Mbak Eki mengeluh karena dia iki pindah-pindah majikan dari
Taiwan tadi, majikan pertama, kemudian pindah di Yunlong. Sedangkan di Taiwan kuwi tidak ada ganti kontrak kerja, Mbak. Jadi langsung disuruh pindah aja, katanya disuruh belajar masak, tapi kenyataan di sana bukan diajarin masak, tapi disuruh jaga 7 anjing itu. Nah, Mbak E mengeluhkan bagaimana Mbak, apakah aku harus melapor ke agensi? Karena ketika aku melapor ke agensi secara otomatis nanti agensiku menyuruh aku untuk keluar dari majikan tersebut dan mengembalikan aku pulang ke kampung halaman. Jadi Mbak Eki pertanyaannya bagaimana ketika dia melapor ke agensi tapi nanti efeknya dia harus dipulangkan. Nah, menurut pandangan Mbak-mbak semuanya gimana? Apakah Mbak Eki harus lapor agensi? Silakan komen. Oke, iki menurut pandanganku mengenai kasus Mbak Eki harus bagaimana ya. Jadi yang pertama ya harus Mbak Saman harus melapor agensi. Karena apa? Sampai di situ pindah-pindah kerjaan. Sing paling parah Mbak, tadi kan awalnya kan disuruh jaga kakek ya, di situ di kontrak kerja disuruh jaga dan merawat kakek kan di Taiwan. Tapi setelah Mbak dipindah, kakek tersebut kuwi taruh di panti jompo Mbak, jadi tidak ada cece lagi. Jadi mungkin anak kakek kui dengan sengaja pengen ngerjain cece-nya atau PRT-nya ini. Ya kui dengan cara apa? Disuruh kakek ngomong PRT-mu nggak bisa masak, PRT-mu nggak bisa kerja. Akhirnya ditaruhlah di rumah lainnya lagi, yang dimana kerjaannya kui disuruh jaga 7 anjing tadi. Jadi kui hanyalah sebuah alibi agar Mbak Eki bisa dipindahkan atas dasar tidak bisa kerja, tidak bisa masak tadi. Itu menurut pandanganku Mbak ya. Tapi menurut pandangan Saman gimana? Nah, untuk kawan-kawan semua seandainya mengalami hal seperti ini, tolong Saman harus melapor ke imigrasi karena itu menyalahi kontrak kerja. Karena ketika Saman melanjutkan terus-menerus kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, berarti Saman melanggar Mbak. Begitu juga dengan majikanku juga melanggar kerja di luar kontrak. Kalau Saman sewaktu-waktu nanti tertangkap imigrasi, tertangkap polisi, maka Saman yang bakal kena denda, Saman juga bakal dipenjara. Bahkan Saman pastinya dideportasi. Kui resikonya karena kerja tidak sesuai dengan kontrak, walaupun itu bukan kesalahan sampean. Tapi kalau sampean sudah kerja 3 bulan di Hong Kong, kui dianggap sampean wis pinter Mbak. Karena apa? Sampean pasti duwe HP, iso scroll sana sini, iso cari informasi sana sini. Jadi sampean dianggap bersekongkol sama majikan. Karena dipastikan sampean ki wis pinter. Karena sampean kerja di Hong Kong sudah lebih dari 3 bulan. Jadi sekali lagi usahakan buat kawan-kawan semuanya untuk melaporkan. Pertama melaporkan ke agensi itu betul. Takutnya iki jebakan yang dipasang oleh anak si kakek ini untuk mencari cece tapi atas nama dipekerjakan di Taiwan atas nama kakek tapi dipindahkan ke Yunlong tadi. Jadi iki memang disengaja oleh majikannya. Karena takutnya majikannya yang satunya lagi kui sudah di blacklist, tapi akhirnya memakai orang lain, memakai nama saudaranya, memakai nama bapaknya untuk mengambil cece. Kui bisa saja terjadi. Jadi hati-hati di dalam kasus-kasus seperti ini karena banyak juga nih majikan yang kurang ajar. Banyak majikan kui menipu. Contohnya seperti kasus seperti ini. Jadi laporkan ke agensi, kemudian nanti Saman menulis Mbak kronologi sama dipindah gini. Kemudian Saman harus memfoto Mbak tempatnya majikan saat ini di Yunlong itu, terus jaga anjingnya gini, Saman harus memfotonya. Kemudian nanti persiapan kalau sewaktu-waktu sampean kui di intermenit karena melakukan perlawanan, Saman bisa melaporkan kasus ini ke imigrasi. Nah, ini adalah alamat imigrasi. Saman bisa menaruh tulisan-tulisan Anda kui di pos-pos pinggir jalan. Nah, Mbak Saman libur apa enggak? Kalau Saman libur atau Saman belanja, posen wi keluh kesah sampean ke imigrasi. Saman kan sudah tahu nih
alamat imigrasi, silahkan Anda laporkan kasus ini Mbak, biar tidak hanya sampean saja nanti yang nggak ketipu, tapi teman-teman yang lain yang baru seperti sampean kuwi nggak ketipu sama majikan ini. Terus yang kedua ki masalah kesehatan, kalau sampean kuwi bekerja di hewan-hewan seperti itu, hati-hati mencium bau dan kotoran ikut terus menerus. Karena kalau sampean nggak memakai masker, kuwi takutnya bakal mempengaruhi jantung, bukan jantung, paru-paru sampean Mbak. Nanti juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi memang ada kasus nih seperti itu ya. Karena sering sekali menghirup tai, pipis anjing, kucing, tapi tanpa pakai masker, ini bisa menimbulkan penyakit di dalam manusia. Nggak percaya, silakan searching sendiri Mbak, nggih. Oke Mbak-mbak semuanya, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.